Ada satu kampung menarik di Surabaya, Jawa Timur yang menawarkan suasana teduh dan asri di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan. Kampung ini bernama Kampung Oase Ondomohen, berlokasi di jantung kota Surabaya. Kampung yang kini jadi salah satu wisata edukasi ini hadir dengan budidaya ikan dan tumbuhan seperti kolam aquaponik hingga kebun hidroponik. Kampung Ondomohen Magersari Limo. Kalau dulu mungkin orang Surabaya lama ini mengenalnya sebagai kampung yang gersang, kampung yang tandus, dan kampung yang kumuh begitu. Nah, kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana sih transformasi Kampung Ondomohen yang saat ini jauh lebih inovatif, jauh lebih kreatif. Seperti apa? Yuk kita lihat. Kampung Oase Ondomohen hadir di kota pahlawan dengan segudang cerita. Awalnya, kampung yang berada di Jalan Ondomohen Magersari ini merupakan perkampungan biasa yang dihuni sekitar 20-an kepala keluarga. Menurut warga saat itu, walaupun kampung ini berada di pusat kota, namun kondisinya bisa dikatakan gersang dan tandus. Sekitar tahun 2004, warga mulai tergerak untuk mengubah tampilan kampung mereka. Salah satu warga yang berinisiatif untuk membenahi Kampung Ondomohen adalah Mus Mulyono. Saat itu, ia mulai mengajak warga untuk melakukan penghijauan kampung dengan menanam berbagai tanaman. Mulai dari tanaman hias, tanaman obat, hingga sayuran. Di tahun 2020, Kampung Ondomohen berganti nama menjadi Kampung Oase Ondomohen. Kata oase disematkan dengan harapan kampung ini membawa ketenangan dan keteduhan. Tak mau berpuas diri, Mus Mulyono terus berinovasi untuk membuat kampung mereka lebih baik. Salah satu inovasi yang kini menjadi daya tarik tersendiri adalah kolam aquaponik. Selokan yang identik dengan tempat pembuangan limbah yang kotor disulap menjadi kolam ikan yang bersih. Memang ini selokan, tapi secara fungsinya ini saya jadikan dua fungsi. Jadi kita namakan kolam gendong karena kolam ini dia menumpang atau digendong dengan saluran untuk pembuangan. Jadi yang di paling bawah ini ada paralon yang tertanam, nah itu yang khusus untuk membuang limbah-limbah yang dari warga. Nah yang ruang atasnya ini yang kita pakai untuk pelihara ikan. Kita coba kasih makan ya Pak ya? Ya. Nah, oke. Ini. Pak, ini ada berapa jenis ikan di sini? Atau kan mulai keluar. Kalau ini khusus lele, yang di sebelahnya itu di sana ada patin, sebelahnya lagi gurami, sebelahnya lagi nila. Itu yang untuk yang satu sisi. Kalau yang di sisi sebelah sini ada gurami, lele, juga nila ada. Oke, nah Pak, ini berarti kalau misalnya sekali panen, ini bisa sampai berapa kilo dan hasilnya gimana? Apakah buat warga atau dijual? Lebih banyak untuk ke edukasi ya, tapi kita lebih utamakan untuk dikonsumsi sendiri karena hasilnya memang nggak terlalu banyak karena memang ini kan kecil, tetapi secara umum hasilnya itu sekitar 60%-an lah kalau kita pelihara. Jadi umpamanya kita pelihara 1.000, nanti sekitar 60%-nya bisa kita panen. Yang tingkat hidupnya. Ada sekitar 20 keluarga yang tinggal di kampung ini. Ketika Kampung Oase Ondomohen semakin rindang dan hijau dan membuat warga nyaman, ternyata justru menjadi semangat tersendiri bagi mereka untuk terus berinovasi untuk kampungnya. Apalagi apa yang ditanam dan dibudidayakan di kampung ini bisa dinikmati oleh warganya sendiri. Semakin lama karena tempat lingkungannya enak, di mana karena lingkungannya bersih itu akhirnya warga itu termotivasi. Terus akhirnya kadang-kadang di suatu tempat itu ketika ada lomba mereka berhenti, tetapi warga sini tidak, Mbak. Jadi mereka selalu ingin, apalagi ya yang harus kita itu supaya kampung ini akhirnya makanya kita menjadi kampung wisata ini banyak dikunjungi dari beberapa daerah yang mereka belajar tentang pengelolaan lingkungan di sini.
Ya, Kampung Oase Onomohen Surabaya kini menjadi salah satu destinasi wisata edukasi kampung di kota Surabaya. Sebagai bentuk dukungan terhadap warganya yang berdaya, pemerintah kota Surabaya kerap memberikan pendampingan dalam memajukan kampung ini. Mulai dari berbagai pelatihan hingga dukungan dana untuk terus mempercantik kampung yang kini menjadi salah satu kampung edukasi di kota pahlawan ini. Terutama untuk wisata edukasi lingkungan di sini, kami juga memberikan supporting yang sangat luar biasa melalui dana kelurahan yang awalnya dulu itu masih tutup salurannya masih menggunakan beton. Nah, sekarang agar wisatawan bisa melihat dengan jelas bahwasanya di saluran tadi ada budidaya ikan, kami berikan besi-besi ini sehingga nanti wisatawan juga bisa memberikan makan langsung di saluran tadi. Perjalanan mengubah citra kampung Tandus menjadi kampung Oase Onomohen yang teduh dan asri memang panjang. Namun bisa dikatakan kini warga sedang menikmati buah perjuangannya tersebut. Ghea Clarissa, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.